Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Buat kita semua, terus tahan dulu toksiknya ya, tahan dulu kata-kata kasarnya sampai berbuka puasa. Betul. Tapi kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Yudu Gang. Dimana kita bakal lihat ini sementara waktu dari Yudu bakal turun dengan sinkron berempat. Mereka bakal menuju ke arah kota mereka di arah La Cobreria harusnya ini. Harusnya yang numpuk itu kalau kemarin datanya gue lihat itu di Los Leones sih. Harusnya. Los Leones itu ada 4 tim. Kalau nggak ada yang ngalah atau berubah. Dan Onyx harusnya keluar dari Los Leones. Kalau misalkan kalau kita ngomongin turnamen nasional ya, biasanya ada sedikit negosiasi ya. Kita jangan perang dulu, kita berbagi kota, middle to late game. Kalau kita ketemu lagi baru hajar-hajar. Tapi bukan maksudnya teaming. Bukan, itu bukan teaming. Itu secara konsep game. Yes. Kayak lu nonton di Cumacera, itu Morph sama NFT. Itu saling ngintip. Tapi saling tembak, tapi nggak pernah ada yang kenok. Iya, kecuali hari terakhir. Hari terakhir ada yang butuh poin banget, mereka bakal bilang, gua ngelihat lu sedikit, bakal gua tembak. Dan wah, tiba-tiba ada first vote yang terjadi. Tuh di awal-awal dari Taka, dapatkan 1 kill juga. Jadi modal yang cukup baik untuk tim talent di awal-awal permainan game ketiga kali ini ya. Daerah-daerah Junkyard ya. Ini Junkyard ya? Ya, ini daerah-daerah dekat Minas Generales, tempatnya Aerowolf kalau di Indo. Betul. Yang biasanya ngambil sini. Gue juga biasanya kalau main di klasik ngambilnya di sini sih. Seru ya? Seru aja kayak naik bukit, turun bukit gitu kan. Pokoknya naik turun tuh enak dah. Dan sementara dari KOG, pemain mereka konsep barusan saja selesai looting di arah gudang dewanya. Ini Los Leones nih. Salah satu tim yang turun di arah Los Leones. Kita belum melihat jelas dari mapnya tim mana saja yang turun di arah Los Leones. Tapi kalau gue lihat dari angle-nya KOG, mereka sendirian di Los Leones. Betul banget, mereka sama sekali nggak dilawan. Ataupun mereka cuma ngambil bagian utara nih, Pas. Misalnya di bagian selatannya ada tim yang sudah mengisi terlebih dahulu. Tapi kita bakal lihat di daerah PKD kali ini, dari tim BTR mengisi sendirian. Dan lagi-lagi diingatkan dari peak viewers milestone kita, untuk teman-teman saling mengajak juga untuk rame-rame nonton sekaligus ya. Yap. Agar kita dapetin viewers yang cukup besar. Karena kalau sampai 300.000 viewer, kita bakal dapetin 3 kotak. Tadi sih gue lihat udah tembus di 100. Tembus. Tadi udah tembus di 100.000, itu di Irengel yang pertama. Itu baru di Indonesia, Mas. Itu baru di Indonesia, belum digabungin sama region-region lain atau streaming lain. Atau bahasa Inggris internasional. Bahasa Inggris, terus yang dari Malaysia juga, dari Thailand, dari Vietnam, atau dari negara-negara lain yang pengen cover secara ofisial. Belum digabung juga sama streamingnya Entruf. Entruf kalau nggak salah streaming juga. Resmi tapi? Nobar ya, nobar resmi di channelnya Entruf tuh. Gokil banget sih, maksud gue ini bener-bener menjadi acara akbar yang ditunggu-tunggu oleh komunitas PUBG Mobile. Ini baru Asia Tenggara. Ini baru Asia Tenggara. Belum dicampur-campur dengan region-region lain. Ngomong-ngomongin regional lain, ini intermezzo sedikit ya, karena kita masih ngelihat beberapa tim rotasi juga. Yang paling gua tidak sabar itu World League East. Itu dia, karena balik lagi, ini kali pertamanya kita bakal melihat region Cina bergabung dengan dunia kayak East lainnya. Itu dalam tahap world, dunia gitu kan. Yep. Biasa kan mereka tunggu di global, final gitu. Nah Betul. ini mereka bakal bersama dengan tim lain, liga. Jadi kita bakal sering menyaksikan mereka bertanding. Dan gue berdoa banget ketika World League East nanti dimulai, sudah tidak ada yang namanya wabah-wabah ini. Dan kita bakal melihat juga ternyata Mandara bakal langsung melakukan spray menuju ke arah. Siapa tuh? Aduh, agak sedikit ngeblur dari... Tamio. Ya, dari Tamio. Dari Tamio. AKG Tamio. Tamio aja udah. Oke. Ribet benar. Iya, Tamio. Tamio ya. Tamio udah mulai ditembak-tembakin lagi. Hanya dengan menggunakan RDS, Madara sanggup memberikan cicilan di match ke arah Tamio. Pakai Rinnegan matanya gimana nggak kena? Gila, bener juga sih, pakai Rinnegan ya. Pelurunya nggak kerasa. Tiba-tiba cet masuk 5 peluru. Nggak ada tembakan, nggak ada bunyinya juga. Nggak ada ya? bunyi, nggak ada ikatan peluru itu juga. Sakit ya? Ini si Tamio nih ibarat kayak lagi berjemur di pantai, terus tiba-tiba, oh apa nih kena damage? Kena damage. Wah, bener. Wah kan beneran kan? Bener. Tapi dari tim yang lain ternyata ada talent yang melihat pergerakan. Dipinjemin matanya.
Dia cuma pakai Rinnegan sebelah kiri ya. Sebelah kiri doang. Sebelah kiri doang. Kanannya dipinjemin. mata biasa. Iya betul sekali, dan Pino dari Talon sama Talon wajar kalau pinjeman matanya. Gila, legit banget ternyata. Gue kira udah ketutup angle-nya Madara, tapi ternyata Pino dari tim Talon juga mencari angle lain untuk memastikan target yang diincar tuh bener-bener ke pick off. Betul banget, dan akhirnya bener ke pick off dan di take down juga. Ini poin pertama tim Talon, dan di bawah mereka ada tim box juga yang langsung mengambil darah Graveyard. Dari box juga langsung mengambil beberapa komponen. Ternyata dari tim YG, Michael bakal bertemu dengan Loki di daerah gudang-gudangan. Betul sekali. Oh, apakah bakal di HBD? Dia cuma sendirian doang lagi lah. Iya! Satu belum berani karena dia nggak sampai auto loh. Dia cuma burst Kalau doang. dia pakai M4, tembak tadi. M4 atau Scar L gue yakin bakal langsung di spray. Iya, tapi kalau pakai M16, mikir 2 kali dulu. Iya. Karena gue tuh kalau M16 ya, pasti gue ubah jadi single. Wah, dapat ya Dapat akhirnya. ternyata. Dipelakan. Michael ini bakal langsung dieksekusi sepertinya. Pemain dari Box Gaming Loki. Dia mikir-mikir juga, ini artinya nggak ya? Tapi kayaknya dia udah tahu karena mobilnya digerakin cuma sendirian doang. Ban yang pecah, lu butuh Diganti mobilnya. pakai VSS. Oke, ini bakal menjadi poin pertama tentunya Halo. untuk yang on Galacticos. Oke, take down. Yap, poin pertama mereka. Tukeran di mana kayak? 2 for 1 ya? 2 for 1 tapi seenggaknya malah Oh, tim ini dapetin talent ya? tadi dapetin. talent sama YG tadi. Iya. Bukan Box Gaming. Box Gaming masih ada 3 pemain yang tersisa. Ini kalau ke pick off, ini bete banget Michael ya. Iya, ke pick off. Tinggal 1 berarti ya? Yang satu. Baru diomongin. Iya. Ini kalau ke pick off bete banget. Ke pick off. Ke pick off. Soalnya dia cuma fokus ke arah pemain box yang lain. Loisnya nggak kedeteksi tadi. Betul banget, dia nggak sadar dengan Luis yang mengambil angle yang sangat terbuka ke arah dia. Betul, blind spot banget. Blind Jadi spot. wajar kalau misalkan Michaelnya langsung dengan mudahnya terpick off begitu aja. Jadi tadi fokusnya ke arah Huiga. Gak ngelihat angle datang dari Lois. Kita bakal lihat dari RQ. Illuminate bergerak sedikit demi sedikit, tapi Martin berada di sebelah kanan dan ternyata Huiga langsung menjadi eksekutornya. Martin bakal nembak, ada mobil yang bakal lewat di 2i, cukup low, darahnya baginya bakal sedikit tergelincir ke arah sebelah kanan, pecah bannya begitu aja. Ini menjadi free shoot, tapi dia masih cukup tenang dan memepetkan mobilnya ke arah kontainer. Belum kenok, tapi kali ini nggak bisa begitu. Dia harus turun. Dia harus nggak boleh turun lama-lama di atas. Dia bakal memberi informasi juga karena Martin lagi nge-scouting teman-teman dia ngebuka jalan juga, dan dia pas banget motong rotasi dari zona D2E yang kali ini kendaraannya bannya pecah. Kalau bagi udah pecah satu bannya, tinggalin. Itu udah pasti bakal kegelincir begitu aja. Sementara Martin kayaknya kepencet tadi tembakannya sampai dia harus reload lagi masuk ke bagian rumah kuning atau gedung kuning yang lain. Betul, D2E lagi cari cara juga. Apakah Dia nggak ada healing ya? Nggak ada deh. Apakah bakal dipaksa mobilnya? Ya, dan kita tinggalkan sejenak, kita pindah melihat pergerakan rotasi dari tim Orange. Kita juga belum melihat nih tim Indonesia kelihatan untuk kali ini, Flo. Betul, belum terpantau juga ya dari BTR yang turun di PK. Sempat BTR di awal-awal. Ya, BTR itu juga cuma beberapa detik doang. Betul, cuma pas di awal-awal dia kosong banget, ya udah dibiarin aja besu. Betul, sementara tim Orange masih perlahan-lahan bergerak, sementara barang bakal kelihatan ternyata sama Bad Boy ditembak langsung begitu saja. Kali ini Alvirlo proning shoot menuju ke arah rotasi dari tim Bad Boy. Hampir saja dead shoot ke knock. Tadi cukup low HP bar yang dipunya oleh dead shoot. Masih dilanjutkan tembakannya dari jarak yang cukup jauh dengan menggunakan M4. Dan dead shoot pun selamat. Helmnya hilang 50%, merah udah. Lumayan sakit. Kita bakal juga kali ini dari pergerakan tim 2B itu Bad Boys mengambil gudang, dan ini belum masuk zona. Mereka harus maju dikit lagi, dan sementara zona pertama bisa ditebelin dikit ya. Ditungguin juga dengan bagi, bakal langsung pindah dengan bersama-sama orang Kufet. Tapi Box bisa motong rotasi dari tim Bad Boys. Spray down dari Huiga, belum menemukan target juga, tapi belum berhasil menumbangkan pergerakan dari Bad Boys. Oh, tumbang! Kelvin tumbangan dengan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby kali ini. Ya, Box berhasil mendapatkan satu pemain Kelvin. Ini menjadi pundi poin tambahan tentunya untuk Box Gaming setelah tadi mereka mendapatkan satu pemain dari tim YG. Kita bakalan dari ini ngeri. Turun. Awas meledak. Udah cukup tenang. Gila, garaganya udah tenang ya, udah bisa dinaikin lagi saat ini. Tapi dia ditembak dari arah belakang. Baginya dari belakang cuy, proning shoot, scope 6, M4 extended, 40 peluru per klip. Sambil proning itu udah gak geter. Gila, recoilnya akan sangat terkontrol men. Dan untungnya masih ada bangunan atau bukit kecil. Cikungan dikit ya? Iya, yang bisa nutup angle shoot. Timai bakal langsung mengambil juga lootingan dari kotak sebelah dia. Dan kita bakal pergerakan kembali dari tim Box ya. Bakal langsung menuju ke arah teman-temannya mungkin bergabung regroup kali ini. Dan
Kayaknya Pimai punya mobil sendiri deh, makanya Iya. ditinggalin. Ini lebih tepatnya Box pengen deket-deketin ke arah Bad Boys. Pengen mungkin matiin di awal-awal ya. Betul, mereka ngambil satu gundukan lagi yang sekiranya bisa dipakai untuk menembak dan bisa dipakai juga untuk dijadikan hiding spot. Sementara Bad Boys sudah berhasil diselamatkan pemain mereka yang knock tadi. Masih ada 3 pemain yang tersisa, Box juga 3 pemain. Sebenarnya ini posisi yang imbang 3 lawan 3. Tinggal keputusannya seperti apa. Apakah bakal komit untuk fight atau bakal pindah ke tempat lain? Karena Onyx bisa aja mengambil keuntungan dari sisi Blue Zone-nya. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari tim Onyx ya. Mereka masih rotasi juga dan game kali ini mereka masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Tapi Kufet bakal ketembak dari samping. Onyx mulai terpantau kali ini. Matthew ngebuka jalan, dia bakal ngebuka view-nya ke bagian high ground yang sudah mulai kelihatan di spray dari arah lain. Kufet cukup low darahnya, sementara Matthew mendapatkan high ground yang dia inginkan. Ini bisa menjadi angle yang baik untuk mendapatkan 2 pemain dari Bad Boys. Dan Matthew mendapatkan Kufet. Apa gue bilang? Smoke sudah mulai dikeluarkan, tapi Soap juga berhasil mendapatkan Matoy. Headshot begitu saja. Harus segera melakukan rotasi. Ini Onyx gambling antara mereka komit untuk fight atau mereka bakal bergerak masuk ke dalam play zone yang kedua. Iya, dan sebenarnya Matthew bakal langsung pindah juga. Mereka sepertinya akan meninggalkan korban yang mereka sudah knock. Nggak di NK-nya oleh tim Onyx. Lebih mentingin rotasi dibanding dengan kill. Ya, itu keputusan yang bagus. Karena bisa dibilang mereka udah ngebuang 2 round pertama mereka dengan performa yang tidak terlalu bagus. Betul. Mereka nggak mau ambil resiko juga, kan mereka nggak tahu posisi teman-temannya di mana. Yap. Bisa aja teman-temannya udah menunggu pergerakan dari Onyx ketika mereka maju di HB di rame-rame. Nah, Onyx nggak mau ambil resiko yang nggak diperlukan. Oke, dan saat ini dari Box Gaming juga sudah mulai replay. melihat pergerakan dari yang lain lagi. Tapi ini adalah sebuah replay dengan full screen dan tulisan replay di pojok kiri. Iya, nggak di tengah-tengah. Tidak di tengah-tengah. Jadi gue kira itu kejadian. Kok? Tapi di otak gue kayak gue udah ngeliat kejadian itu tadi ya. Kok udah pernah lihat? Kok udah pernah lihat? Ada lagi. Kok nongol lagi PUBG tiba-tiba? Rewind kah? Ternyata replay yang terputar. Oh, Rewind dari main di BFD. Itu mah nickname player, Oh, Pak. nickname player ya? Beda lagi. Beda lagi. Gue nunggu season 2 Apa? atau nunggu PYJ sebenarnya. Pengen lihat ya? Pengen lihat player-playernya kayak gimana. Seru pasti. Seru Pasti banget. seru banget sih itu. Karena itu kan ajang untuk menuju ke season 2-nya PMPL Indonesia. Betul banget. Dan tim-tim yang bermain pasti makin kerasa gitu. Kita bakal dari tim Yudu kali ini seperti ditekan oleh pergerakan dari tim Box. 3 anggota mereka mulai memutar, Luis mulai mencari angle juga, tapi dari Pimai. Pimai. Bahkan ada seorang Drax, Fredan ke arah seorang Luis, seperti bakal ada juga, dan seperti yang Box harus menyisakan 1 player doang. Ini gue doang yang ngerasa, atau lu juga ngerasa, Yudo Gang berbeda banget dari PMCO sebelumnya. Iya, karena masuknya Fredo sama masuknya Jumper ya, itu mengubah permainan tim Yudu banget. Kayak lebih berani buat fight gak sih? Iya, dulu kan mereka agak pasif mainnya. Wah, bakal bertemu kali ini Morph dan juga tim Golden Cat. Fredan ke arah sama Zabrol yang mobilnya sempat gerak dan Zabrol bakal dipulangkan karena lobby diledakin mobilnya. Yes, langsung meledak begitu aja. Instan, Nggak pakai lama. nggak pakai lama. Dan kita bakal dari KOG bakal perang. Oh, Madara. Di atas genteng kali ini Gokil, Madara. dengan Renigane berhasil mendapatkan 2 orang begitu aja. 2 orang lagi bakal datang kali ini. Apakah Madara bisa meratakan KOG sendirian? Pino bakal datang kali ini. Harus fokus di arah 2 arah yang berbeda, di mana satu pemain talent yang barusan datang itu benar-benar memberikan distraction. Bala bantuan. Luka juga bakal datang kali ini. 2 pemain sudah knock, bahkan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Braga bakal kelihatan, Luka bakal menjadi distraction di bagian paling belakang kali ini. Braga fokusnya depan belakang. Paka juga bakal datang, tapi Luka berhasil ditumbangkan terlebih dahulu, bakal langsung dipulangkan ke arah lobby, menghilangkan 1 pemain, tapi bakal dan berhasil mendapatkan 2. Madara juga terjatuh, dan kali ini langsung dipulangkan begitu saja ke arah lobby. Pemain berikutnya bakal ditumbangkan begitu saja. Gokil, men. KOG berhasil survive. Tinggal Pino. Tinggal One on Pino one yang situation. tersisa, padahal tadi diuntungkan sekali untuk talent. Oke, bakal revive. Coba revive kali ini. Ya, dia harusnya dapat waktunya untuk Wah, revive. bomnya. Tapi bomnya bakal Ya. dilempar, dia bergeser sedikit ke sebelah kiri, bermain TPP terlebih dahulu, dan bos bakal mengintip spray jarak dekatnya. dapat akhirnya. KOG dipulangkan di posisi ke-16. Ini chance untuk RRQ, Yudu dan juga BTR. mengumpulkan poin semaksimal mungkin, membuat KOG ketinggalan dikit. Tapi tadi harusnya talent bisa, setidaknya mereka masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka harusnya sih. Betul, dan Ryzen merupakan seorang biu-biu kali ini. Tapi Raindown dan juga tapping dari tim TS dan juga GC sekaligus menuju ke arah BTR di mana Microboy sedikit kesulitan dan Raindownnya lumayan sakit ke arah seorang Microboy. Ya, ini bener-bener open field banget posisi dari tim BTR. Bakal ada True the Smoke lagi, berhasil mendapatkan Microboy. Kali ini Golden Cat juga berhasil mengeksekusi Zuxi ke arah lobby. 3 pemain tersisa dengan 2 player aktif, dan Microboy akan sangat sulit untuk diselamatkan. Perbanan Oni bakal fight kembali dengan tim Illuminate. Ada apa dengan kedua tim ini nih?
fight berkali-kali dan ternyata dari tim Morph juga mengumumkan beberapa poin kill tambahan. Tapi dari tim GC seperti yang gak mau melepaskan kesempatan untuk meratakan tim BTR. Microboy dalam kondisi kenok tinggal misalkan 2 player lagi, Luxy dan juga Ryzen. Dan bahkan mereka menumbangkan tim BTR yang masih harus sedikit dalam masa kesulitan. Ini udah sulit banget buat BTR posisinya. Ini kayaknya cuma bisa bertahan dengan Luxy dan juga Ryzen yang tersisa. Karena Microboy itu open field banget, tambah lagi ada tim Secret yang udah mulai mendekat. Dan mereka dikejar juga sama Zona. Betul, terjepit oleh Zona kali ini ya. Yap, Ryzennya kejepit sama Zona. Kalau untuk Luxy dia udah bisa bertahan di dalam circle, tapi itu cukup tipis dan mereka harus bergerak. Di rumah panjang Ryzen bertahan sementara ada Black yang bakal datang juga ke sini. Ini bakal menjadi 4 tim di daerah pinggir dari Blue Zone yang keempat. Langsung mati. Headshot di belakang karena Robby. Itu udah gak bakal bisa survive lagi cuy. Itu cuma berharap dong. Iya. Dan berharap itu kadang menyakitkan. Sementara tim Secret U-Hike sedikit menerima damage, digangguin juga. Ternyata ada Mato yang datang, penyelamatan ternyata dari tim Secret. Betul, dan sepertinya dari Jaxi akan kenok oleh Zona pada game kali ini, dan sepertinya dari BTR akan coba untuk rotasi jarak jauh. Harusnya ya, kalau dilihat dari kondisinya, Morph yang tadi kenok sama Blue Zone, posisinya itu nggak jauh beda sama BTR. Mereka ke press pada saat mereka pengen masuk ke dalam circle berikutnya. Dan ini BTR 2 kali kena yang sama loh. 2 kali di-press oleh tim dari Thailand supaya mereka nggak masuk ke dalam zona. Tapi emang mereka lagi positioning adalah kuncinya. Yap, positioning adalah kuncinya, bukan rebahan adalah bukan kuncinya. Rebahan. Rebahan kadang-kadang kuncinya. Rebahan kadang-kadang itu pun hanya efektif di Sunhawk doang kayaknya untuk rebahan. Nggak selalu. 2 setup smoke yang keluar tadi. Tapi kita bakal melihat arah yang lain terlebih dahulu, di mana ada BTR Arov yang sudah mulai tersorot, dan kita berpindah lagi menuju ke arah tim Secret mendapatkan kontesan baru. Matoy di pick off dengan sangat mudah. Ada tim Orange yang tiba-tiba datang dan mengambil sisi buta dari tim Secret. Ada backup dari Tayonya bakal digerakkan sedikit demi sedikit, lempar granat lagi dari tim Orange, berusaha mendapatkan 2 pemain yang berada di arah tengah. Sementara iShoot bertahan di arah yang lain. Rocky berhasil diamankan. Ada Beer 11. Ternyata pertemuan antara 3 tim di sini sudah mulai numpuk. Ryzen juga berhasil diamankan. Ada tim RRQ yang datang ke pertahanan dari BTR RA. Berbatan Ryzen seperti take down, tinggal menyisakan seorang Luxy untuk bertahan sendirian menghadapi segitu banyaknya tim, dan TS pun pulang di posisi ke-13 pada game kali ini ya. Iya, ini 2 BTR sedang bertarung tentunya. Sementara dari Golden Cat, dia bakal commit fight-nya bersama dengan tim Orange yang sedikit mengganggu pergerakan mereka. Bakal ada spray lagi through the smoke sedikit mengintip di bagian atas. Ada BTR Luxy yang bertahan di bagian sebelah kiri dari circle posisi kali ini. Oh, kejebak banget sama tim RRQ. Ini nggak bisa kemana-mana sih, udah ya, itu Luxy banget. udah susah banget buat bergerak. Ada tim Orange. Mereka belum masuk zona lagi. Belum masuk zona, ini bahaya banget. Dan Orange itu masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Jadi mereka lumayan bisa menahan posisi mereka. Dari tim BTR Arov juga lumayan tertekan oleh tim RRQ yang sudah mengumumkan 2 kill di awal-awal. Dan berada di posisi yang sangat enak juga. Tinggal ngedorong ke high ground-nya. Harus didorong perlahan juga kali ini. Dari G9 bakal nge-flank sebelah kanan. Ini kalau RRQ bisa ngeratain BTR Arov juga. Ini RRQ bisa dibilang hampir ngeratain 2 BTR di waktu yang tidak terlalu lama. Betul banget. Oh, Boyka di pick off G9 lagi. Yang 2 lagi. Ya, itu steal kill kayaknya tadi kalau nggak salah. Maju pelan-pelan. Antara steal kill atau emang finishing point ini bakal dilempar. Itu nggak usah nembak loh, Hijrah nggak usah naikin crosshair loh. Nggak bisa, dia harus jongkok mau nggak mau, dan G9 udah mulai kelihatan. Hijrah sedikit jongkok tadi dan bakal kelihatan sama Beer 11. Ini bakal menjadi bombardir tentunya ke arah tim Bigetron. 2 tim Bigetron terpress oleh RRQ. Betul, tinggal misalkan seorang Zuli kali ini untuk kabur dan coba untuk menyelamatkan placement point dari tim BTR Arov pada game kali ini. Illuminate juga bakal naik ke atas ini di Labendita ya? Labendita ya? ya? Ini Labendita. Ini mangkok. Oh, Illuminate ditembakin sama Onyx. Onyx datang dari arah belakangnya Illuminate. Tadi sebenarnya Illuminate bisa ngambil backline-nya dari BTR Arov. Tapi tiba-tiba dia digangguin juga belakangnya sama tim Onyx. Diselamatkan ya. Betul. Dan untungnya Luxy masih bisa bertahan, di mana RRQ juga sudah mulai sedikit maju ke bagian paling depan, hanya menyisakan Ernie. Ini bakal menjadi 1v1 antara Luxy sama Ernie harusnya. 1v1 ini bakal 1v1 dan siapa yang menang bakal selamat sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat dari beberapa tim sudah mulai menuju ke arah zona juga. Illuminate dengan 3, Onyx dengan 3, dan juga BTR Arov tinggal 1 player doang. Tapi GC mulai tertembak juga dan zona kebanting ke arah kanan. Hampir nggak, cuma ada 1 tim yang masuk ke arah zona, 2. Orange dan juga Talent. Iya, dan ini ngebuat semua prediksi tim tuh berantakan. Karena mereka semua hampir ngeprediksi circle-nya masuk ke arah Labenditanya. Ternyata malah keluar. Ternyata malah keluar dari mangkok Labenditanya. Itu PR banget sih untuk rotasi lagi. Apalagi ketika lo keluar dari Labendita itu bakal menjadi pusat perhatian banget. High ground ke lower ground itu bener-bener jadi pusat perhatian banget sih. Betul banget, tapi itu bakal jadi tantangan juga untuk semua tim sini bermain. Karena mereka harus benar-benar
mempertahankan posisi mereka, jangan sampai ke take down. Ya, seperti yang dilakukan antara Onyx dan juga Illuminate masih mempertahankan posisi masing-masing. Granat setup bakal dilempar langsung menuju ke arah Illuminate, tapi Nick bakal mundur ke arah belakang terlebih dahulu. 4 lawan 3. Lower ground dikuasain di mana Illuminate melakukan 3 setup yang berbeda. Betul, kita bakal lihat dari tim Illuminate. Mereka setup 3 orang, tapi di lain sisi Rensky akan menembakkan seorang Pops dan Pops pun dipulang ke arah lobby. Dan kita bakal lihat dari GC tereliminasi di posisi ke-12 pada game kali ini. Oke, Nick sudah menerima beberapa damage juga. Satu pemain dari Illuminate sudah mulai ketahuan, tapi Nick berhasil diamankan. Ada Gudar yang tiba-tiba nongol dari area perbukitan. Itu pick yang surprise banget. Miti juga sudah mulai kelihatan dan Gudar benar-benar menguasai 2 view yang sudah didapatkan informasinya. Luxi mendapatkan Zuli. Perang antar Bigetron kali ini. Solo lawan solo. Solo lawan solo. Gue kira bakal ketemu dulu tadi sama Ernie-nya RRQ, tapi ternyata Nick enggak. dipulangin ke arah lobby terlebih dahulu. Kita bakal lihat kayaknya dapatkan Nekat banget. Matthew, what heaven! Terlalu nekat karena memang harus dikejar waktu Avilo juga mati sama juga. Blue Zone-nya. Ini Onyx harusnya finish. Iya, Ya, finish. di posisi ke-10. Sayang banget posisi mereka karena kemakan sama Blue Zone juga. Jadi Wah. mereka dikejar waktu, mereka dikejar rotasi dan terhalang sama Illuminate. Kita bakal lihat apakah dari tim U2 akan ter-take down juga. 2 udah ke take down, udah Udah knock. ke-knock. Dan dari Deadshot bakal lari Masih kiri kanan menari dia. zigzag aja kan yang menghindari tembakan dari seorang Manparang. Betul, masih menari-nari di balik pohonnya. Bom jatuh ya? Bom Enggak. jatuh? Itu kena burungnya. Emang bom bisa kena burung ya? Oh enggak, itu Tuh. kelempar kok. Enggak tuh meledak tadi. Lah, bom bisa kena burung ya? Lah, mati. Lah? Enggak. Itu pasti tadi mantul di jendelanya. Dia enggak ya, pasti enggak kena Ya, burung lah. nggak mungkin kena burung terus tiba-tiba mantul balik lagi sih. Soalnya tadi pas gua ngeliat lempar ada burung terbang. Soalnya kalau burung kena, ada bunyinya. Bodoh amat. Dan Luxi lebih milih kemakan sama zona dibandingkan kasih poin kill ke arah musuh. Ya, betul banget. Kali ini berarti tim Indonesia yang bertahan. Masih ada tim Morph kali ini sebagai last team standing. Itu Itu bunyinya ya. bunyi kalau kena bom kan. Itu bunyinya nggak kena bom ya. Oke, kita bakal melihat jumlah player yang tersisa paling banyak ada di Orange. Masih 4 pemain, sementara RRQ 1 ke knock. Bad Boy juga 1 ke knock. Oh, akhirnya di finishing. Iya, di finishing. Akhirnya Dan di finishing. Mereka masih ada Benzona juga, tapi dari tim Illuminate juga akan sangat tertekan. Tinggal seorang Godard bertahan seorang diri. Ya, dia mainnya santuy banget ya. Santai banget. Gila dia mainnya Di luar ya, santuy men? banget, iya. Dia kayak main di teras rumah. Di teras dia rumah, gitu. ya. Main di teras rumahnya, main santai banget. Dan RRQ sebenarnya diunggulkan dari segi posisinya mereka. Mereka Jumlah dapatkan juga. satu bukit, mereka unggul dari jumlah juga. Mereka bisa kontrol semua angle yang mereka inginkan. Dan Ini- Talent masih bertahan di posisi ini loh. Tempat mereka menangin fight dengan tim KOG tadi. Iya, ditahan terus ya. Dan ini kalau Morph bertahan, dia sejelek-jelek dapat nomor 4. Ya. Itu ngasih movement yang bagus banget sih untuk ngejar ketertinggalan poin. Sementara AK last man standing dari YG bertahan di celah Wah, sempit dua, yang tidak Orange. tahu posisinya di arah mana, tapi akhirnya bakal ketahuan juga oleh tim Talent. Kita bakal lihat ini pergerakan dari tim Talent akan menuju ke depan, tapi Rensky dan juga RRQ No Mercy ketemu akan sama Morph. iya, di pick off terus. Tinggal No Mercy bertahan sendirian. Betul. Dan pulang juga ke arah lobby. Di posisi ke-6 tapi kali ini seenggaknya placement yang baik untuk tim Morph-nya juga. Cuma gue belum lihat ada berapa jumlah kill yang dikumpulkan sama tim Morph untuk di round ketiga hari ini. Betul, kita bakal juga kalian dari tim RRQ pelan-pelan bakal maju menuju ke arah zona tanpa kendaraan. Kendaraan mereka udah pecah semua. Orange pun tinggal 2 lagi, tapi di belakangnya Orange ada tim Talent. Dan Illuminate pun dengan Velmont dan Godard masih bertahan juga. Yap, mereka masih bertahan. Mereka dapetin high ground itu yang enak banget. Mereka dapetin high ground dan mereka selalu mendapatkan gundukan yang bisa nutup angle shoot dari bagian depan. Walaupun bukitnya nggak terlalu tinggi ya. Ya. Tapi kita bakal lihat kan dari Velmont pelan-pelan mencari celah juga. Dan Pino pun dipulangkan ke arah lobby kali ini. Oke, dan masih ada tapping through the smoke dari Bir 11. Belum mendapatkan target sepertinya yang dia inginkan. Tapi Talent sudah dipulangkan ke arah lobby di posisi keempat. 3 tim tersisa. RRQ 10 kill ini udah dipastikan sih kayaknya RRQ bakal naik ke posisi puncak. Iya, sekarang ya. Iya, dengan kondisi untuk kayak round gini. kali ini. Karena sejelek-jeleknya kali ini dia dapetin peringkat 3, 10 poin, 20 poin. Yap. Sejelek-jeleknya. Dan Kalau di peringkat 3. sekarang kalau dia menurut juga jedar mati 3-3-nya. Nah, 20 poin. karena mereka udah tinggal bertiga sih. Ini sebenarnya jumlahnya 3-2. 3-2-2. Iya. 3-2-2. Hah? Iya, Iya, 3-2-2. Iya, 3-2. Kan ada di situ tuh ya. Iya, benar. Apa yang gue tanya tadi ya? Iya. Iya benar. Ini jumlahnya 37. Apaan sih gue? Kenapa dah? Miramar tuh menjadi map halu buat kita semua. Mau pendek, mau panjang gamenya, Iya. halu. Nggak buat kita semua sih, buat gue doang sih khususnya. Gue juga kadang-kadang. Ya udah, gue ajak penonton sekalian dah buat kita semua. Mungkin karena udah nih Pak, sudah mulai lapar. Ya, udah mulai lapar, udah mulai ya namanya pekerjaan. Dikit lagi, menjalankan lah ya. dikit lagi. Bentar lagi.
15 menit. Kurang lebih. Harusnya habis ini break yang agak lama sih. Pasti break lama. Harusnya break lama, tapi tiba-tiba G9 juga mendapatkan satu orang Velmot dipulangkan begitu saja karena lobby orange kelihatan bakal ada spray dari Beer 11. Gila, dia dari kiri banting setir ke arah kanan, men. Dan ada follow up damage juga dari G9 mendapatkan 2 pemain dari orange dan hanya menyisakan Illuminate beserta dengan tim RRQ. 3 lawan 1, jadi bisa dibilang hampir dipastikan ya RRQ pada game kali ini akan mendapatkan WCD. Dan mungkin fun fact juga ya, RRQ meskipun auto lolos ke SEA, Pas, dia nggak punya slot ke World League. Yap, betul. Karena RRQ seharusnya mereka tidak lolos kalau kita ngomongin dari PMPL Thailandnya. Betul. Tapi karena mereka mendapatkan invited hasil dari juara si finals di PMCO season 2 kemarin. Jadi emang butuh banget nih RRQ memperlihatkan dan permainkan posisi dia yang terbaik. Yes, ini tidak usah diprediksi lagi dengan jumlah 3 orang RRQ tersisa menghadapi 1 pemain dari Illuminate. Sudah dipastikan RRQ